Halo, Assalamualaikum, the excellent people in this world. Kenalin, aku Devi. Aku lulusan Sarjana Terapan Kebidanan tahun 2023 dari Universitas Padjadjaran, Unpad. Tapi sekarang aku masih mikir, mau jadi bidan apa enggak ya? Ya, jadi aku mau bikin beberapa cerita ke teman-teman semua tentang gimana perjalanan aku bisa kuliah di Kebidanan Unpad sampai sekarang udah lulus. Dan kenapa aku bikin video ini? Karena aku pengen nge-share aja gimana perjuangan dan semoga ini bisa bermanfaat. Karena aku sedih dan ya aku pengen share aja ke teman-teman yang aku baca informasi di Instagram di salah satu akun masuk perguruan tinggi gitu. Dan di situ ada banyak banget beberapa mahasiswa yang dia eligible buat masuk ikut seleksi nasional ke PTN, tapi banyak yang mengundurkan diri. Banyak faktornya, tapi salah satunya adalah karena perekonomian. Dan di sini aku mau share, aku kuliah di Kebidanan Unpad 100% fully funded tanpa ngeluarin uang. Ya aku ngeluarin uang sih 500.000 buat pendaftaran doang, dan itu aja udah. Jadi background aku adalah aku tuh seorang anak perempuan dari kampung di Purwakarta. Aku dari keluarga yang perekonomiannya menengah ke bawah. Bapak aku adalah seorang buruh harian lepas, tapi punya ladang sawah, jadi juga dia seorang petani. Tapi aku tinggal sama nenek dari ibu. Kakek dari ibu udah meninggal. Terus bapak tinggal sama ibu sambung di rumah yang lain. Jadi aku cuma berdua sama nenek di rumah ini. Tentunya waktu aku memutuskan untuk lanjut kuliah, aku nggak bilang ke bapak daftarnya, tapi aku bilang mau kuliah. Jadi ini perjuangan aku banget buat bisa masuk ke perguruan tinggi. Dengan kondisi perekonomian yang pada saat itu sulit. Dan banyak percakapan, obrolan, tangisan, dan emosi yang membubuhi perjalanan aku bisa masuk ke Kebidanan FK Unpad tahun 2019. Jadi apakah semulus itu bisa masuk ke Kebidanan FK Unpad dengan beasiswa fully funded? Tentu tidak, teman-teman. Jadi aku gagal di beberapa tes masuk perguruan tinggi negeri. Dan ini aku mau cerita. Pertama, aku berasal dari sekolah Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Aku daftar ikut serta untuk mengetahui aku eligible tidaknya untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dan alhamdulillah aku eligible masuk. Dan tentu aku daftar. Pertama aku daftar ke Unpad dua-duanya. Tadinya aku pengen farmasi, tapi karena pertimbangan berbagai macam hal, mulai dari peluang, terus saingan di sekolah aku, jadi aku memutuskan tidak untuk masuk farmasi. Jadi aku memutuskan untuk masuk ke Unpad, itu teknologi pangan sama ilmu kelautan, dua-duanya di Unpad ya teman-teman. Nah, tentu bagaimana hasilnya? Apakah aku lolos? Tidak, tidak lolos ya. Aku tidak lolos lewat jalur SNMPTN, kemudian aku coba apa? SBMPTN dong. Ya, aku ikut tes. Tapi aku dari awal aku sudah daftar beasiswa bidik misi ya teman-teman. Aku daftar beasiswa bidik misi, jadi aku daftar SBMPTN nggak bayar biaya pendaftarannya. Aku ikutan seleksi, ikutan tes. Terus skor aku waktu itu sekitar 500 lebih, aku lupa berapa, tapi 500 lah, di angka 500-an. Aku daftar ke UPN, Universitas Veteran Negeri Jakarta, dan Unsika ya, Universitas Singapura Bangsa, jurusan gizi ya, ilmu gizi. Itu kan SBMPTN tuh lama banget ya.
pengumumannya gitu ya, nunggunya berbulan-bulan pada saat itu. Terus aku juga ikutan SPAN PTKIN UIN, kayak semacam SNPTN tapi itu untuk UIN senasional gitu ya. Aku ngambil jurusan biologi. Apakah aku lolos? Tidak juga teman-teman. Lalu aku sambil nunggu hasil SBMPTN, aku juga ikutan ujian mandiri UIN Bandung ya. Jurusan apa? Aku ngambil biologi lagi, dan ini ada drama teman-teman. Jadi aku lupa untuk memilih tempat kayak mengamankan posisi bangku ujian aku untuk seleksi masuk ke UIN Bandung. Jadi udah ditutup, aku sampai ngechatin admisinya ya buat bisa dibuka lagi dan aku bisa daftar, dan akhirnya aku bisa, dan aku di ruangan paling belakang dengan nomor paling belakang karena tadi aku telat. Apakah aku lolos? Tidak juga teman-teman, aku nggak lolos juga UIN Bandung jurusan biologi. Terus apa yang aku ikutin lagi? Aku ikutan juga Polban ya. Jadi seleksi mahasiswa baru Politeknik Negeri ya, Polban. Aku lupa jurusannya apa, tapi bisa tebak apakah aku lulus? Tidak juga. Aku tidak lulus Polban ya. Terus apalagi aku cari beasiswa karena tadi keluarga aku, bapak tuh bisa membiayai katanya, tapi kalau untuk sampai selesai katanya sepertinya tidak bisa gitu. Jadi aku memutuskan untuk mencari beasiswa. Aku mencari beasiswa dan ada beasiswa Pertamina. Aku mengikuti. Apakah aku dinyatakan lolos? Tidak juga ya teman-teman. Kemudian aku cari lagi, tidak patah semangat meskipun dengan pasti dengan sedih, kacau, mentalnya breakdown banget gitu ya. Aku tetap maju dan berjuang. Aku ikutan seleksi beasiswa dari Telkom University, Universitas Telkom. Apakah aku lolos? Tidak juga. Terus aku juga ikut untuk mencadangkan aku pengen masuk banget jadi anak kuliahan gitu ya, jadi mahasiswa. Jadi aku daftar ujian mandiri kampus swasta di Purwakarta, namanya Politeknik Indorama, jurusan semacam kayak perangkat lunak komputer gitu, aku lupa namanya apa itu bahasanya. Tapi dengan dapat beasiswa setengah gitu, dan aku tanya ke bagian semacam administrasinya, kalau misalnya mau dapat Polipaunit gimana, paling masuk jurusan aku lupa tekstil atau apa gitu ya. Jadi aku nggak bisa di komputer yang buat kayak coding, nggak bisa gitu. Nah terus gimana? Akhirnya ada pengumuman dari SBMPTN. Apakah aku lolos? Ini harapan terakhir sebenarnya. Tidak juga, aku dinyatakan tidak lolos SBMPTN. Lalu bagaimana? Tentu aku down. Iya tentu saja aku down ya. Kayak aku udah daftar beberapa kali daftar, tapi nggak ada yang lolos juga. Dan ada temanku yang bilang bahwa Dep, coba, masih ada peluang nggak, kalau misalnya masih ada coba kamu ikutin aja. Tahu kan gimana, wahai gitu kan. Dengan biaya yang besar, uang pangkal dan sebagainya, kayak ya udah deh, coba dulu aja, siapa tahu ada rezekinya. Dan aku percaya bahwa ketika aku masuk ke universitas, aku yakin Allah nggak akan zolim dan nggak akan ngasih rezeki ke aku buat bisa kuliah sampai tuntas gitu. Itu kepercayaan aku. Jadi aku daftar aku cari itu di mana perguruan tinggi yang masih buka dan waktu itu yang buka tuh ITB sama Unpad aja. Dan Unpadnya itu Unpad D4 ya, Sarjana Terapan. ITB tuh pas waktu hari itu yang aku mau daftar itu tuh udah close. Jadi ya udah, aku mau nggak mau aku coba daftar D4 Unpad. Aku milih jurusan kebidanan sama pariwisata bahari lewat jalur SMUP. Waktu itu tahun 2019, aku mengikuti tesnya itu adalah tes semacam
apa ya, pengetahuan umum psikotes kayak gitu-gitu pas awal, terus tes TOEFL juga. Terus kalau kebidanan itu waktu itu ada semacam interview tapi kasus di beberapa case gitu kan. Dan aku alhamdulillah dinyatakan lolos dengan beasiswa bidik misi. Jadi aku nggak bayar sama sekali, dibiayain sama pemerintah. Kalau sekarang bidik misi itu KIP ya teman-teman, dikasih asrama selama 1 tahun, dikasih uang bulanan juga, transportasi dan buku termasuk, dan aku nggak bayar waktu wisuda, dan aku bayar cuma 500.000 waktu di awal pendaftaran ulang ya. Jadi itu cerita aku. Mungkin buat teman-teman yang tadi terhalang perekonomian, kalau kalian punya mimpi besar, punya tekad yang kuat, percaya sama Allah, sama Tuhan, bahwa Allah atau Tuhan yang bakal ngasih rezeki buat kalian, mampuin kalian. Tapi ya aku nggak bisa maksa, itu keputusan kalian mau lanjut apa enggak. Tapi please jangan bunuh mimpi kalian ya. Semoga ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mau lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di bangku perkuliahan. Dan mungkin kuncinya aku waktu itu adalah usaha, doa, sama dengan tawakal. Jadi kita usaha dulu aja gitu. Usaha dibarengin sama doa ya, usaha bumi, usaha langit. Sisanya hasilnya serahin ke Allah, karena Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi semangat buat teman-teman angkatan sekarang ya, 2025. Ini aku yang udah buktiin bahwa perekonomian itu kalau kita punya tekad yang kuat, punya usaha, punya doa, dan tawakal, tentu kita punya Allah yang maha besar ya. Gak ada yang gak mungkin. Dan aku udah buktiin itu. Aku bisa kuliah di D4 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan aku lulus meskipun aku sekarang masih mikir mau jadi UNA apa enggak, karena ya gitu. Nanti aku cerita lagi ya di video selanjutnya, dan semoga bermanfaat. See you next time.